Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Nurjana dengan NIM 06021182328012. Di video kali ini saya mau mengajak kalian kenalan dengan salah satu cerita dalam bentuk sastra lisan, yaitu cerita tentang asal-usul desa Lebuk Rengas yang ada di Banyuasin 3, yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat di desa tersebut. Dan yang paling menarik, kita juga akan mengenal tokoh sentralnya, yaitu Puyang Ayat. Nah, sebelum masuk ke inti cerita, mungkin ada beberapa yang bertanya nih, sebenarnya apa sih itu sastra lisan? Nah, sastra lisan adalah bentuk karya sastra yang disampaikan secara verbal atau lisan, bukan lewat tulisan. Contohnya itu seperti cerita rakyat, mitos, legenda, dan pantun. Sastra lisan tidak ditulis, maka cerita ini bisa berubah-ubah tergantung siapa yang menyampaikannya. Nah, sekarang setelah kita tahu mengenai apa itu sastra lisan, yuk kita dengar mengenai wawancara dari juru kunci dari Desa Lebuk Rengas tentang asal-usul desa tersebut. Jadi saya bersama juru kunci dari sejarah tersebut. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Setelah dari misalkan sebagai yang terbaik, jadi saya akan menerangkan sedikit tentang kejadian desa Lebuk Rengas bahwa dasar dari desa Lebuk Rengas bahwa Puyang kami ini berdasarkan sejarah bahwa dari Majapahit. Jadi setelah peperangan di Majapahit sudah selesai, Puyang kami ini berangkat merantau ke Palembang. Setelah datang ke Palembang, berdomisili di Palembang, langsung merantau lagi menuju menyusuri Sungai Musi kan. Setelah menyusuri Sungai Musi, sampailah di Muaro yang dekat, yaitu Desa Lebung. Setelah itu dia menyusuri sungai kecil, yaitu sungai yang disebut Sungai Majapahit. Setelah di situ Puyang tersebut yaitu bertemu dengan buah. Buah tersebut yang dinamakan yaitu buah Majap, atau disebut juga buah labu. Labu tersebut kalau di Majapahit itu kan pahit. Setelah dimakan di sini, labu tersebut yaitu manis. Jadi masuklah dia ke sungai itu, langsung menuju ke menyusuri sungai itu. Lagi disebutnya Desa Majapahit, Manis. Langsung berdomisili di desa tersebut. Ada pertanyaan lagi? Apakah masih ada peninggalan sejarah dari masa lalu yang bisa dilihat sampai sekarang, Pak? Masih banyak. Kuburan ada kan di situ. Kuburan Puyang Ayat, Puyang Janggut. Nah, lalu di mana lokasi kuburan Puyang Ayat itu, dan apakah masih sering dikunjungi, Pak? Masih sering dikunjungi. Itu dikunjungi pada saat apa, Pak? Pada saat di musim istilahnya kan tanam padi dikunjungi, minta keselamatan yaitu daripada petani-petani kan. Kedua yang nak nikah kan, kalau ada istilah yang nak nikah di desa sini kan, kunjung minta keselamatan, kunjung ke Puyang. Lalu apakah ada tradisi khusus yang dilakukan masyarakat saat berziarah ke kuburan tersebut? Ada tradisinya biasanya kan, yaitu bawa selama pemakaran, kunjung gitu kan, tahlilan itu kan tradisinya kan. Apa tantangan terbesar dalam menjaga sejarah desa ini agar tetap dikenal generasi muda saat ini? Tantangannya tantangannya itu kan belum baca
yang sampai istilah itu kan sejarah-sejarah tersebut kan kuyang tersebut kan ditinggalkan kan, hilangkan sejarah-sejarah tersebut kan masih dilaksanakan nyai. Nah, apakah ada tradisi atau adat istiadat yang masih dijaga oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, Pak? Masih ada. Lalu siapa saja yang berperan dalam menjaga kelestarian sejarah dan budaya desa ini? Apakah ada komunitas, Pak? Komunitas khusus untuk melestarikan budaya ini? Kumpulan Orang-orang untuk melestarikan budaya ini. oh ada, biasanya kan setiap tahun menjadikan iklan. Apakah ada larangan tertentu dalam budaya desa yang berkaitan dengan leluhur, termasuk yang ada larangan saat itu? Terutama mana larangan? Contohnya misalnya tidak boleh berbicara. Oh iya, yang kalau istilah sampai kuyang ya tidak boleh bicara sembarangan gitu kan. Mestinya iya kan, ya, kami kan udah di aturan-aturan lah kan ini. Nah, bagaimana cara masyarakat desa menanamkan nilai-nilai sejarah dan budaya kepada generasi muda agar tidak hilang, Pak? Menanamkan nilai-nilai sejarah dan budaya. Terutama contohnya seperti Misalnya menceritakan sejarah-sejarah tersebut ke cucu-cucu ya kami cerita dulu kan, dan cara tersebut kalau baca jangan sampai hilang kan. Ya karena kan ini kan waktunya itu kan leluhur dulu kan. Jadi intinya sejarah asal usul desa Lubuk Rengas ini belum punah ya, Pak? Belum punah, masih. Jadi setiap orang menikah pasti wajib berkunjung, Pak? Wajib berkunjung situ. Kalau tidak berkunjung, Kalau tidak berkunjung kan kadang-kadang istilah itu kan ya bukan perlu diwajib ke bukan kan, yang penting kan istilahnya biasanya berkunjung kan. Iya. Tidak berkunjung tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya. ya, terima kasih, Pak, Iya, atas waktunya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi dari hasil wawancara, maka cerita asal-usul desa Lubuk Rengas ini dimulai pada tahun 1758 setelah kerajaan Majapahit runtuh. Dua orang lelaki dari tanah Jawa bernama Janggo dan Ayat memutuskan untuk merantau ke Palembang. Tanpa mereka duga, di kota tersebut sedang muncul teror dari seekor gajah buas bernama Cik Bahar. Setiap pukul 4 sore, warga Palembang tak berani keluar rumah karena ketakutan. Ayat yang belum tahu soal ini malah keluar begitu saja dan diserang oleh gajah tersebut. Tetapi Ayat tak gentar, ia menggunakan kekuatan luar biasanya untuk menaklukkan sang gajah, bahkan mematahkan salah satu gadingnya. Sebelum itu, Cik Bahar sempat mengancam bahwa suatu hari ia akan membongkar kuburan Ayat. Waktu berlalu saat Palembang diserang oleh penjajah Belanda. Ayat ikut berjuang bersama pemimpin setempat yang bernama Sunan Lemabang. Sayangnya, mereka kalah perang. Ayat pun memutuskan menyusuri aliran Sungai Musi menuju ke arah timur mencari tempat baru. Di tengah perjalanan, ia menemukan buah majo yang katanya pahit, namun saat direbus dan dicicipi rasanya justru manis. Maka dari situlah nama Sungai Majo Manis berasal. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke Sungai Jambu yang bercabang menjadi dua, yaitu Sungai Cambiah dan Sungai Rumah Petai. Di tanah inilah Ayat merasa cocok untuk menetap dan mulai membangun sebuah pemukiman. Ternyata wilayah tersebut juga diklaim oleh seorang tokoh setempat bernama Kubu Libar Telapak. Terjadilah perselisihan antara keduanya, tetapi akhirnya Ayat yang menang. Sebagai jalan tengah, daerah itu dibagi menjadi dua wilayah kekuasaan, yaitu milik Ayat dan milik Kubu Libar Telapak. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya Ayat wafat. Tapi kisahnya belum selesai. Pada tahun 1914, Cik Bahar
Cik Bahar yang dulu ditaklukkan Ayat datang untuk menepati sumpahnya, yaitu dengan membongkar makam Ayat. Namun sebelum sempat membuat kekacauan lebih jauh, gajah tersebut ditembak mati oleh seorang bernama Bapak Sima Bakhri. Akhirnya pada tahun 1935, wilayah yang dulu dikenal sebagai Majopahit atau Majomanis resmi diganti dengan nama Desa Lubuk Rengas, atau usulan dari dua tokoh yaitu Nur Hasan dan Anang Pong Berba. Nama yang sampai kini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai bagian dari kisah leluhur mereka. Di balik cerita tentang Puyang Ayat atau asal-usul desa, ternyata ada banyak nilai dan kebiasaan hidup masyarakat zaman dulu yang bisa kita pelajari. Yuk kita lihat dari sisi sosial dan budayanya. Yang pertama itu menghormati leluhur. Nah, warga desa sangat menghormati Puyang Ayat yang merupakan pendiri desa. Mereka percaya Puyang masih melindungi desa sampai sekarang. Biasanya mereka berziarah ke makam Puyang sebelum melaksanakan proses pernikahan atau mulai menanam padi sebagai tanda penghormatan dan doa. Lalu yang kedua yaitu percaya pada hal-hal gaib atau spiritual. Nah, dalam cerita, tokoh bernama Ayat punya kekuatan istimewa. Beliau bisa menjinakkan gajah yang sangat ditakuti warga. Bahkan gajah itu bisa berbicara dan menyimpan dendam. Sehingga cerita ini menunjukkan bahwa masyarakat dulu percaya pada hal-hal gaib seperti kesaktian dan kekuatan khusus. Nah, lalu yang ketiga yaitu sejarah desa yang dijaga dengan baik. Dulu desa ini bernama Majopahit atau Majomanis. Lalu nama desa tersebut diubah menjadi Lubuk Rengas setelah banyak kejadian penting. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli dan bangga dengan sejarah asal-usul desa mereka. Nah, tidak hanya itu, kita juga bisa menemukan nilai-nilai kehidupan yang masih bisa kita pelajari dan diterapkan sampai sekarang. Nah, nilai-nilai tersebut yang pertama yaitu nilai keberanian. Cerita Puyang Ayat menunjukkan keberanian besar saat beliau menghadapi gajah buas bernama Cik Bahar yang membuat warga Palembang ketakutan kala itu. Namun dengan tekad kuat, dia berhasil menaklukkan bahaya itu demi keselamatan banyak orang. Nah, keberanian Ayat bukan soal kekuatan fisik, tetapi juga tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, sehingga cerita ini mengajarkan kita bahwa berani berarti siap bertindak demi kebaikan bersama, walau harus menghadapi resiko. Nah, lalu yang kedua yaitu nilai patriotisme. Puyang Ayat juga ikut berjuang melawan penjajahan Belanda bersama pemimpin lokal. Nah, meski beliau mengalami kekalahan, semangatnya berdiri bersama rakyat menunjukkan cinta tanah air yang tinggi. Ia berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebebasan bersama. Nah, lalu yang ketiga yaitu nilai religius dan etika. Masyarakat desa Lubuk Rengas memiliki tradisi ziarah ke makam Puyang Ayat, biasanya sebelum acara penting seperti acara pernikahan atau mulai bertani. Nah, ziarah ini menunjukkan hubungan spiritual yang kuat dengan leluhur. Saat berziarah, mereka juga menjaga sikap dan tutur kata sebagai bentuk penghormatan terhadap kesakralan tempat tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu nilai pelestarian budaya. Nah, cerita Puyang Ayat tidak hanya cerita saja, tetapi terus dijaga lewat tradisi lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat tersebut sadar bahwa cerita ini penting sebagai bagian dari sejarah dan budaya mereka. Tempat bersejarah seperti makam Puyang juga tetap dihormati dan dirawat. Nah, lalu yang kelima yaitu nilai persatuan dan musyawarah. Ketika Puyang Ayat dan Kubu Libar Telapak berselisih soal batas wilayah, tetapi mereka mencari jalan damai yang adil. Sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat waktu itu sudah mengutamakan persatuan dan musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Nah, selain itu, ada juga upaya-upaya penting yang dilakukan supaya cerita ini tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita bahas agar kita bisa ikut melestarikannya. Nah, yang pertama itu ada tradisi ziarah ke makam Puyang.
masyarakat Desa Lubuk Rengas masih rutin melakukan ziarah ke makam Puyang Ayat. Ziarah ini bukan cuma ritual biasa, tetapi juga cara menjaga cerita tentang Puyang Ayat agar tetap hidup dari generasi ke generasi tanpa perlu bergantung pada teknologi. Nah, lalu yang kedua yaitu peran tokoh adat dan juru kunci. Tokoh adat dan juru kunci seperti Bapak Barlian Rozali memiliki peran penting dalam menjaga cerita Puyang Ayat karena beliau tahu banyak tentang sejarah dan adat desa, sehingga sejarah ini bisa terus diceritakan kepada anak muda dari generasi ke generasi secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu mendokumentasikan cerita secara modern. Nah, cerita Puyang Ayat bisa ditulis dalam artikel atau dibuat video dokumenter. Nah, dengan cara ini generasi muda lebih mudah mengenal dan mengingat kisah asal-usul desa mereka. Lalu yang keempat yaitu memasukkan cerita ke dalam pelajaran sekolah. Nah, cerita Puyang Ayat bisa dimasukkan ke pelajaran muatan lokal di sekolah. Anak-anak bisa belajar tentang sejarah desa, tokoh Puyang Ayat, dan nilai-nilai kehidupan dari cerita tersebut. Lalu yang kelima yaitu menyebarkan cerita lewat media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa anak muda sekarang banyak menggunakan media sosial seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Sehingga cerita Puyang Ayat ini bisa disebarkan lewat platform tersebut. Nah, meski berasal dari masa lampau, kisah ini tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Ada beberapa poin nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pentingnya menjaga hubungan dengan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjaga hubungan dengan leluhur lewat hal-hal kecil. Misalnya dengan tetap dekat dengan keluarga besar, menghormati orang tua, dan menghargai para sesepuh atau tokoh adat. Selain itu, kita juga sebaiknya mengenal sejarah kampung halaman kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya tahu cerita masa lalu, tetapi juga ikut menjaga nilai-nilai baik yang diwariskan. Nah, lalu yang kedua yaitu menjaga musyawarah dan perdamaian. Dari kisah Puyang Ayat, kita belajar bahwa masalah bisa diselesaikan tanpa bertengkar. Hal ini bisa jadi pelajaran untuk kita agar lebih sabar dan menyelesaikan masalah dengan cara damai, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, lalu yang ketiga yaitu menjunjung nilai spiritual dan etika. Nah, masyarakat selalu bersikap sopan saat berziarah ke makam Puyang. Mereka menjaga ucapan dan sikap. Hal ini bisa kita terapkan dengan menjaga sikap dan ucapan dimanapun kita berada, apalagi saat berada di tempat ibadah atau tempat yang dihormati. Jadi, dapat disimpulkan bahwa cerita asal-usul Desa Lubuk Rengas yang berpusat pada tokoh Puyang Ayat bukan hanya sekedar cerita lama, tetapi mengandung banyak nilai sosial, budaya, dan spiritual. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat di desa tersebut masih menjaga cerita ini lewat tradisi lisan dengan cara menceritakan kepada cucu-cucunya, ziarah ke makam Puyang, dan penghormatan terhadap leluhur. Namun, cerita tersebut tetap perlu dilestarikan lewat tradisi, peran tokoh adat, dokumentasi, pendidikan, hingga media sosial agar cerita ini tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mohon maaf apabila salah kata dan semoga cerita tentang Puyang Ayat atau asal-usul desa ini bisa jadi inspirasi dan pelajaran hidup buat kita semua. Yuk kita jaga cerita ini, kita rawat warisan budaya kita kenalkan ke teman-teman, bahkan bisa kita sebarkan lewat media sosial. Karena kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.